Box to Box Media Network. Sigap membangun negeri. Halo, apa kabar sahabat PUPR? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kabarnya sehat-sehat dimanapun sahabat PUPR berada sampai dengan detik ini. Ketemu lagi di podcast Sigap Membangun Negeri, persembahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan tentunya masih bersama saya, Imam Wibowo, semoga gak bosan-bosan ya. Tentunya di setiap episode kita ketemu, saya akan berbincang-bincang dengan narasumber yang hebat-hebat, yang tentunya akan berbagi pencapaian-pencapaian dari Kementerian PUPR hingga saat ini. Dan yang spesial untuk kali ini kita akan jalan-jalan nih ke Papua nih. Nah, kekinian banget ya kita ya, virtual. Sialah. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol soal Provinsi Papua dan juga kira-kira ada kesibukan apa sih Kemen PUPR di sana. Dan yang akan ngobrol dengan kita juga yang bisa sahabat PUPR dengarkan lewat podcast kita Sigap Membangun Negeri ataupun juga di YouTube channel kita Kemen PUPR. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 2 Provinsi Papua Ditjen Cipta Karya, Mas Anggoro Putro ST MSc. Halo Mas Anggoro, apa kabar? Halo Mas, Alhamdulillah, so feel so good. Baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, semoga kabarnya tetap semangat dengan semua tugas-tugasnya walaupun kita terpisahkan jarak dan waktu sih enggak. Beda waktu 2 jam kita ya. Ya. Iya. Tapi gini, Mas Anggoro, ini juga buat sahabat PUPR juga kan sebelum kita ngobrol lebih jauh gitu kan, kayaknya kalau nggak kenalan dulu nih lebih detail mengenai tugas Mas Anggoro nih. Kalau tadi juga sahabat PUPR dan saya sendiri pun langsung dengar nih, Anggoro Putro ST MSc, Kepala Satker ataupun Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 2 Provinsi Papua Ditjen Cipta Karya. Panjang ya? Panjang deh. Waduh, ini tiap kali saya ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita dari Kemen PUPR nih, kalau jabatannya panjang, saya selalu mikir, ini kapan istirahatnya, kapan tidur malamnya. Kayak ini lembur mulu nih kayak ini. Boleh nggak di-share dulu kepada sahabat PUPR, sebetulnya tuh Mas dengan timnya tuh tugasnya ngapain sih di Papua? Oke, selamat sore ya. Mungkin di Papua ini udah sore sekarang, hampir maghrib malah ya. Jadi saya ini sebetulnya anak Jakarta Selatan yang akhirnya nasibnya harus di Papua. Iya, anak Jaksel, hashtag anak Jaksel, tapi tambah lagi anak di Jaksel Papua. di Papua. Di Papua. Ini present Jaksel di Papua ya. Jadi setelah penugasan kami selesai sebelumnya di Asian Games, jadi waktu itu saya menjabat sebagai PPK Pelaksanaan Prasarana Bangunan Strategis 3, Satker Pelaksanaan Bangunan Lingkungan Strategis di tahun 2016 sampai 2018. Jadi Pak Menteri mengirim kami pasukan-pasukan dari Asian Games yang dirasa sudah sering di lapangan, dijemur di lapangan, dan kita harus terbang sejauh hampir 5.000 km dari Senayan ke Sentani. Jadi sama juga tuh, Senayan, Sentani. Nah, dan di sana kita diberikan tugas utama awalnya untuk membangun venue-venue PON, PON ke-20, yang mestinya sih kalau nggak ada pandemi COVID-19 ini, itu udah selesai Oktober 2020 ini. Benar. Tapi karena ya pandemik ini mengubah semua event baik internasional maupun nasional, kita tahu Olimpik Tokyo aja akhirnya juga berubah ke Juni 2021, dan akhirnya PON ini juga berubah menjadi PON 20 tahun 2021. Saya aja ngomongnya masih agak mikir gitu ya, karena biasanya PON 20 tahun 2020 gitu ya. Enak gitu ngomongnya. Kalau sekarang harus ngomongnya dipikir dulu PON 20 tahun 2021. Dan ternyata setelah penugasan itu juga banyak pekerjaan kita di Papua, karena Mas Imam pasti tahu disparitas infrastruktur Indonesia tuh dahsyat banget, Mas. Jadi jangan bayangin bahwa infrastruktur Indonesia itu hanya infrastruktur Jawa, Sumatera gitu ya, yang apa-apanya udah ada gitu ya, dengan segala kompleksitasnya. Namun Papua membutuhkan perhatian yang jauh lebih besar, dan kemudian di tahun-tahun ini juga kami mengerjakan sekolah-sekolah di pedalaman Papua, kemudian juga pemberdayaan masyarakat di dalam Provinsi Papua. Dan Mas Imam masih juga tahu kalau di Papua itu 1 jam flight ya, with jet itu ternyata juga masih Papua juga, Mas. Jadi kalau kita diberikan tugas di Wamena gitu ya, yang which is kita pakai pesawat itu sekitar 45 menit, artinya kalau 45 menit Mas Imam pakai Garuda udah sampai ke Semarang kali ya. Dan ternyata kalau di Papua saya baru sampai Wamena, Mas, dan itu masih Papua. Bener, saking besarnya Papua ya.
Ya, dan Papua memang sangat kompleks dengan begitu banyak tantangan, baik tantangan alam maupun ya kita harus tahu juga tantangan-tantangan berupa kondisi sosial kultural gitu ya, yang Setuju. pasti harus kita hadapi pola-pola adat di sana, kemudian juga keamanan di daerah pedalaman yang belum terlalu kondusif. Jadi pasti kalau Mas Imam dengar Papua, dengernya yang serem-serem. Tapi ya alhamdulillah kami masih diberikan keselamatan dan kemudahan untuk bisa melaksanakan pembangunan di ujung timur NKRI. Aduh, alhamdulillah. Tapi ini sedikit intermezzo nih, Mas Anggoro. Saya tuh adalah anak Jaksel, tapi yang sebenarnya lahir di Papua. Saya tuh lahir di Papua sebetulnya dulu. Wow, kok kita ketukar jadi? Makanya saya cuma numpang lahir, kalau Mas Anggoro numpang kerja. Dan saya pengen banget loh, cuma numpang lahir selama dari umur 0 tahun sampai dengan 3 tahun. Kemudian langsung balik ke Jakarta dan sampai sekarang saya masih mencoba mendapatkan keberuntungan untuk kapan saya punya rezeki untuk menuju kembali ke tanah kelahiran saya. Sampai sekarang belum sempat lagi. Pengen banget. Saya iri loh dengan Mas Anggoro loh. Ya nanti liputan khusus PON lah ya. Jadi venue-venue PON ini kan luar biasa ya. Amin. Jadi saya punya pengalaman dulu diberikan amanah oleh Bapak Menteri, oleh Indonesia untuk memimpin pembangunan Asian Games beberapa venue. Dulu rasanya udah keren banget gitu ya. Kita bisa memimpin pembangunan venue-venue Asian Games di Jakarta, diliput oleh segala macam media. Tapi begitu saya menginjakkan kaki di Papua, kok rasanya Papua lebih kompleks ya. Setelah saya melihat semuanya dengan keterbatasan material, dengan kondisi sosio-kultural yang ada, kok rasanya ngerjain di Jakarta itu nggak ada apa-apanya dibandingin dengan di Papua. Ternyata masih ada tempat-tempat lain yang lebih menantang ya Mas ya? Ya. Oke. Nah ini kan kita udah sampai di November 2020, udah menjelang akhir tahun nih. Sejauh ini gimana update pencapaian kerja Ditjen Cipta Karya yang ada di Papua Mas? Jadi alhamdulillah kalau secara progres, kesatkeran saya juga cukup progresif. Jadi per 2 minggu yang lalu saja sebelum masuk revisi DIPA, progres kami sudah menyentuh hampir 96%. Angka yang lumayan luar biasa. Pada waktu itu mungkin rata-rata PUPR baru di sekitar 62-65%. Nah, nasib saya ini adalah dibilangnya satkerjos gitu ya. Jadi selalu ditambahin beban kerjanya. Jadi kemarin ada revisi DIPA, kami ditambah lagi 70 miliar dan sempat agak drop karena beban yang baru kita turun 10%. Tapi alhamdulillah sekarang kami sudah menyentuh sekitar 92-93% dan masih jauh di atas rata-rata Kementerian PUPR. Nah, disinilah saya memberikan semangat kepada teman-teman Satkers di seluruh Indonesia bahwa kami aja yang di daerah-daerah ya ujung timur ya, yang segala sesuatunya resources-nya pasti terbatas, bisa berlari jauh lebih cepat dari rata-rata teman-teman yang ada di nasional. Dan untuk venue-venue batch pertama, saya bilang batch pertama karena venue batch pertama ini yang tahap pertama itu adalah 4 yang diinstruksikan oleh Inpres ya pada Kementerian PUPR. Yang pertama adalah Istora Papua Bangkit, Aquatic Papua, venue hoki dan kriket. Dan alhamdulillah sih dari akhir September kemarin semuanya udah 100%. Alhamdulillah. Dan bahkan beberapa venue kita udah certified. Istora Papua Bangkit sendiri mendapatkan 3 rekor muri. Kemudian Aquatic Papua juga menjadi aquatic kedua yang tersertified FINA. Artinya teman-teman Papua bisa memecahkan rekor dunianya nggak usah kemana-mana. Cukup di Papua. Gitu. Ya itu perkembangan terakhir yang ada. Dan rata-rata sekarang ini masuk ke dalam fase kedua yang batch 2 yang merupakan penugasan lanjutan dari PON, yaitu venue sepatu roda, panah, dan dayung. Asik, kalau kita semoga dilancarin Mas ya. Siap. Nah, tadi kan Mas Anggoro juga sempat menyebutkan secara singkat tadi di awal bahwa sebelumnya kan udah ikutan dalam pembuatan infrastruktur di Asian Games 2018 kita ya. Iya. Dan saat ini juga di Istora Papua Bangkit. Nah, mungkin bisa ditambahkan juga, dijelaskan juga pada sahabat PUPR nih, tantangannya itu pertama, membangun infrastruktur di Papua seperti apa, kemudian juga ditambah lagi di masa pandemi, Mas. Apa tuh Mas tantangannya? Jadi tantangan kita di pembangunan venue PON ini luar biasa. Jadi baru kali ini ada sebuah proyek yang dihajar oleh 3 kali kondisi kahar. Artinya unpredicted condition. Jadi waktu kita di awal tahun 2019 sudah kena banjir bandang Sentani, ya. Jadi udah banjir bandang besar sekali dan itu memutus beberapa akses di daerah sekitar bandara. Kemudian sekitar Agustus sampai September kita dihajar juga oleh kerusuhan sosial di Jayapura. Jadi ada pergerakan sosial yang membuat proyek juga terganggu.
Dan yang ketiga maha dahsyat di seluruh dunia dan di Indonesia sendiri adalah pandemi COVID-19. Dan ini menjadi sebuah pukulan yang sekaligus membuat kita tetap harus optimis gitu ya. Kami sebagai, ya kalau kami bilang adalah pimpinan-pimpinan di lapangan gitu ya, berusaha untuk tetap mengejar target ini supaya juga kita punya optimisme yang besar terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur khususnya di Indonesia Timur. Itu baru dari sisi misalkan kondisi-kondisi kahar tadi. Belum misalkan kalau mau saya cerita, waktu dulu kita masuk ke venue-venue pon ini yang namanya alat bore pile, ngebor pondasi. Itu mungkin di Papua waktu kami masuk di akhir 2018 tidak lebih dari 1 atau 2 alat. Dan itu digilir dari beberapa proyek strategis, misalkan dari proyek Holtecam atau jembatan Yotefa yang sudah selesai sebelumnya, kemudian pindah lagi ke beberapa proyek, dan akhirnya baru masuk ke proyek kami. Saya membayangkan saja waktu itu kalau waktu kita di Asian Games di Jakarta, hari ini kita order bore pile, mungkin nggak jauh-jauh 3-4 jam udah ada di lapangan. Di Papua? Itu yang, kalau di Papua ada pembicaraan waktu itu. Memang kalau untuk tingkat ekonomis kita mau mendatangkan alat baru itu harus minimal 1.500 pile. Yang artinya bahwa biaya mobilisasi itu menjadi sesuatu yang sangat besar juga di Papua. Ya kebayanglah saya cerita ke Mas Imam bahwa mindahin sesuatu kalau alat dari misalkan dari Surabaya atau dari Jakarta itu butuh sekitar 2-3 minggu dengan kapal laut ya untuk sampai ke Jayapura. Dan biasanya kalau cerita-cerita nih kalau di bawahnya pasti dia tuh kayak mampir-mampir dulu dari Jakarta ke Surabaya Makassar Bitung. Jadi memang mengelilingi lautan Indonesia bagian barat, tengah dan timur gitu. Butuh kesabaran banget ya Mas ya. Nah, jadi kita alhamdulillah selalu memberikan arahan kepada teman-teman penyedia jasa bahwa kita harus membuat contingency plan yang jauh lebih baik gitu ya. Jadi kalau dulu saya sampaikan di Jakarta mungkin kalau kita ngerasa progres kita itu plusnya itu hanya 2-3% udah aman, udah secure. Tapi kami sampaikan ke teman-teman di sana semua dengan segala kondisi ketidakpastian yang ada di Papua ya, angka plus atau progres di depan sebesar 10% itu merupakan angka-angka yang cukup nyaman buat kita gitu ya. Jadi kita harus bisa lebih cepat, progres kita 10%. Dan itu terbukti. Jadi dengan 3 kali pukulan kondisi kahar tadi, alhamdulillah kita masih bisa menyelesaikan ini dengan on time gitu. Setuju, malahan mesti sabar diundur ya ke tahun 2021 ya. Ya gitu. Jadi ada ungkapan dari teman-teman semua, ponnya boleh mundur tapi penyelesaian pembangunan infrastrukturnya tidak mundur. Benar, nunjukin kinerjanya benar-benar profesional nih. Iya kan ya. Kita sesuai orderan aja, orderannya jadinya bulan Oktober kita jadiin juga bulan Oktober. Gitu. Siapa takut ya. Nah, Mas Anggoro, kalau bicara mengenai tadi di awal juga bahwa Mas awalnya udah ikutan sukses berkontribusi di renovasi GBK untuk Asian Games, kemudian dikirim ke Papua juga dipercaya bersama dengan tim untuk mendukung pembangunan persiapan dari PON 20. Itu gimana rasanya Mas? Dapetin kepercayaan baru di saat 2018 sudah kelar nih, dikirim lagi nih Papua ada tugas baru. Rasanya gimana tuh Mas? Buat saya ini sebuah tantangan anak-anak muda yang ada di PU ya. Gua nggak tahu nih. Gua lagi nggak apa-apa ya, santai. Nggak apa-apa, anak muda. Saya nggak tahu nih. Kita anak muda. Kayak saya umurnya 37, nggak tahu masih dibilang muda atau enggak. Muda, Mas. Jadi buat buat teman-teman semua tuh harus tetap optimis dalam setiap penugasan ya. Jelas jangan selalu ada di comfort zone. Karena memang tantangan disparitas pembangunan infrastruktur Indonesia itu luar biasa. Gitu ya. Jadi tren pembangunan infrastruktur di Jawa atau mungkin di Indonesia Barat dan Indonesia Tengah mungkin lama-kelamaan sudah mulai akan jenuh dan akan perlu dimulai pembangunan infrastruktur yang baru di kawasan Indonesia Timur. Dan artinya ini semua membutuhkan militansi anak-anak muda PU gitu ya. Jadi sesuai, saya ingat sekali tuh 3 tahun lalu saya masih simpen quotes-nya Pak Basuki di Instagram. Dan itu selalu saya sampaikan juga ke staff saya bahwa anak-anak muda PUPR saya jemur di lapangan, di highlight sama beliau, saya jemur di lapangan agar mereka bisa memenangkan kompetisi yang berat di kemudian hari. Artinya jangan sampai teman-teman muda ini malah kebanyakan di kantor. Jadi nanti kalau kena matahari sedikit langsung pilek sama batuk, Mas. Gitu. Benar. Kayak trainingnya kayak gila-gilaan nih. Ya, jadi itu sebuah tantangan dan kita masuk ke Papua itu sebetulnya
beban berat juga buat kita karena setiap orang di sana sudah mengetahui kita bahwa kita adalah veteran Asian Games istilahnya. Orang pasti mikirnya, kalau veteran Asian Games jago nih gini. Nah, itu yang menjadi sebuah tantangan kita sendiri. Karena apa? Kalau kita hasilnya nggak bagus di sana, orang akan bilang, wah ini biar veteran Asian Games kok kaleng-kaleng begini hasilnya. Iya. Benar. Itu yang kita hindarkan. Beda dengan waktu kita masuk di Asian Games, kita tuh nggak direken orang istilahnya. Ini benar-benar kepercayaan Pak Menteri kepada anak-anak muda. Beliau serahkan beberapa proyek yang strategis ini ke anak-anak muda dan benar-benar kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah kita bisa membawa Indonesia di panggung yang luar biasa. Makanya kita juga sekarang berani untuk bidding Olympic Games 2032. Mantap. Ya, gitu. Oke. Nah ini juga nih buat sahabat PUPR juga mesti tahu nih. Kalau kita ngomongin soal Pak Menteri nih, Pak Basuki Hadi Mulyono kan memang termasuk sosok yang menaruh perhatian besar dalam pembentukan karakter. Bener ya, Mas Anggoro ya? Betul. Kemudian juga beliau selalu berharap bahwa generasi muda PUPR itu akan menjadi pemimpin masa depan yang kreatif, inovatif, dan juga berakhlakul karimah dalam pembangunan infrastruktur. Benarkah begitu, Mas Anggoro? Iya, benar. Setiap beliau sampaikan ke kami, setiap acara bersama, mungkin itu yang selalu beliau sampaikan, mungkin supaya terpatri sekali di dalam alam bawah sadar kami gitu ya. Ya, nah kalau kita bicara mengenai Pak Menteri nih, Pak Basuki, pada saat beliau meninjau progres infrastruktur, ketemu dengan Mas Anggoro pasti dong, ya kan, sebagai yang bertanggung jawab dalam proyek tersebut. Ada nggak pesan ataupun motivasi yang Mas Anggoro dapatkan dari beliau? Yang selalu saya dengar adalah pertama jaga integritas, jaga kualitas, dan jaga nama besar dan nama baik PUPR. Karena apapun itu, seorang Anggoro pasti orang melihatnya dia adalah mewakili Kementerian PUPR. Nah ini yang menjadi hal yang tidak mudah ya, menjaga kepercayaan, menjaga integritas, dan menjaga kredibilitas tentunya. Apalagi kita juga di Papua ini juga berhubungan dengan multi stakeholders. Jadi kita ketemu orang Pemda, kita ketemu cabur, kita ketemu banyak orang, yang artinya bahwa amanah dan pesan Pak Menteri ini harus benar-benar kita laksanakan. Dan yang terakhir juga pasti beliau menyampaikan jaga kekompakan. Karena saya merasa bahwa apapun yang kita kerjakan sampai dengan hari ini dengan segala apa yang kita hasilkan tidak akan pernah kita dapatkan tanpa semangat teamwork. Karena saya juga bukan merasa sampai dengan saat ini adalah sebagai Superman, tapi saya berusaha untuk bisa membuat super team di mana tim ini bisa memberikan kontribusi terbaiknya gitu ya, sehingga kita bisa memberikan hasil yang teroptimal bagi organisasi. Wih gila, Mas Anggoro udah kayak motivator nih kayaknya nih. Motivator di lapangan nih, emang bener-bener kayak kapten, leader banget nih. Nah, Mas Anggoro, sebelum kita bahas lebih dalam lagi tentang generasi muda PUPR dan juga support dari Kemen PUPR tentunya, ada nggak sih harapan dan juga pesan yang ingin disampaikan oleh Mas Anggoro sampai bisa disebut bahwa lo tuh udah pas nih disebut sebagai generasi muda PUPR, dan kira-kira kolaborasi apa sih yang ingin dihasilkan untuk kemajuan Kementerian PUPR selanjutnya? Jadi pertama, kita sering banget dengar jargonnya Pak Menteri gitu. Jadilah orang PU, bukan hanya sekedar orang yang bekerja di PU. Artinya dari feel, dari soul kita ini kita harus bangga, korps kita PU gitu ya. Jangan kalau kita ditanya, lo kerja di mana? Gue kerja gawe di PU gitu. Ya nggak kayak gitu juga. Saya orang PU gitu. Okay. Dengan Anda bilang orang PU, berarti Anda siap dengan segala macam tantangan, dengan segala macam ketidaknyamanan, dan siap untuk keluar dari setiap comfort zone. Karena saya bisa cerita ke Mas Imam, bagaimana nyamannya saya 2008 sampai 2011 bekerja, karena rumah saya di Jakarta Selatan, hanya 5 km dari kantor. Dan sekarang kerja saya 5.000 km dari kantor utama saya. Nah, artinya anak-anak muda PUPR harus berani keluar dari zona nyaman, berani berhadapan dengan multi stakeholders, tidak hanya orang-orang yang ada di lingkaran dalam di kantor gitu ya. Artinya jangan kebanyakan kalau masih muda jangan kebanyakan kena AC gitu, nanti keluarnya cepat sakit-sakitan gitu kan. Gampang rematik. Nah, jadi keluarlah, lihatlah dunia gitu ya. Lihatlah real condition daripada lapangan, sehingga saat kita nanti masuk diberikan kesempatan untuk memimpin di Kementerian PUPR, kita akan memiliki pandangan yang jauh lebih komprehensif, jauh lebih solutif, tidak pragmatis. Kita berusaha untuk mencari solusi, bukan mencari yang mana yang benar, yang salah, dan itu sendiri akan memberikan kontribusi terbaik buat PUPR selaku organisasi yang besar. Dan saya tahu sendiri PUPR selalu mendapatkan amanah pendanaan infrastruktur yang paling besar ya di antara kementerian-kementerian yang lain, dan butuh orang-orang yang juga tahu lapangan,
kenal lapangan dan bisa berkomunikasi dengan baik. Karena kalau di lapangan itu Mas Imam, kita tidak bisa memaksakan, oh saya benar, Anda salah. Ya semua orang harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan apa yang kita sebut sebagai win-win solution. Dan disitulah kepekaan kita didapatkan dari jam terbang kita di lapangan. Jadi kalau mungkin saya hanya di kantor saja, tidak pernah memimpin organisasi di lapangan, tidak pernah ketemu dengan berbagai macam kondisi sosial kultural yang ada, mungkin kita akan terus berpikir pragmatis dan merasa bahwa saya benar, Anda salah. Dan semestinya nggak seperti itu ya yang harus dikembangkan di kemudian hari. Okay. Dan ke depan menurut saya juga PUPR perlu banyak melakukan sosialisasi kepada kampus-kampus, karena banyak anak-anak muda lulusan S1 tuh yang masih menilai bahwa birokrasi itu kolot, birokrasi itu tidak fleksibel, birokrasi itu membosankan gitu ya. Padahal sebetulnya mungkin saat teman-teman muda tadi melihat bagaimana sepak terjang kami, anak-anak muda PUPR, bagaimana tanggung jawab kami, bagaimana integritas kami, dan bagaimana kepercayaan yang diberikan oleh Kementerian PUPR untuk anak-anak muda tadi, mungkin mereka akan merasa tertarik gitu ya. Karena yang pasti juga saya lihat teman-teman yang lulus S1 gitu, pasti aduh kalau masuk birokrasi pasti ribet dan lain-lain. Itu yang hal-hal itu yang perlu dikomunikasikan ke mereka dan supaya melihat gitu ya bagaimana sebetulnya PUPR bekerja di lapangan. Iya benar, ada beberapa stigma ataupun stereotip tertentu yang kayaknya mesti diubah. Iya. Iya. Maksudnya birokrasi zaman sekarang udah beda nih. Betul. Iya kan? Contohnya birokrasi zaman dulu nggak ada podcast, Mas. Sekarang udah ada podcast. Nggak ada. Birokrasi zaman dulu nggak ada Instagram juga. Nah, iya. Dan PUPR luar biasa followernya. Iya, makanya pengen tahu, semua orang pada kepo kan, pengen tahu ini duit gue bener nggak sih dipakai buat pembangunan Indonesia gitu kan sebetulnya. Betul. Dan menurut saya itulah pertanggungjawaban. Makanya kenapa ya saya secara pribadi juga suka sharing Instagram ya, karena apa yang kita laksanakan ini adalah bentuk pertanggungjawaban publik kita sebetulnya. Jadi kita kan membangun menggunakan pajak masyarakat. Dan jangan sampai pajak masyarakat yang sudah dibayar oleh si wajib pajak tadi menjadi sesuatu hal yang tidak berguna, menjadi sesuatu hal yang tidak membanggakan gitu ya. Dan ini akan menyebabkan orang makin enggan lagi membayar pajak gitu loh. Setuju, iya benar. Nah dari pengalaman Mas Anggoro juga sebagai bagian dari generasi muda PUPR, nah masih ada lagi ya kegiatan-kegiatan tertentu yang saat ini dilakukan oleh Kementerian PUPR untuk mensupport generasi muda? Banyak, misalkan kemarin saya sempat jadi pembicara di PUPR Millennial Campaigns. Jadi bagaimana milenial PUPR ini memberikan ya motivasi kepada adik-adik yang masih kuliah gitu ya, bahwa kerja tuh kayak gini, kerja itu jangan terlalu kaku ya, gimana seperti hal-hal yang kita harus lakukan. Kemudian PUPR juga mungkin bisa menjadi menggagas PUPR Goes to Campus gitu ya, di mana mendekatkan diri kita dengan ya calon-calon pemimpin juga, karena kan pastinya regenerasi PUPR itu harus dilaksanakan terus gitu ya. Mungkin di tahun ini sampai mungkin 2024 gitu ya, Pak Menteri Basuki, dan nanti kan pasti ada regenerasi kepemimpinan lain, dan kaderisasi itu menurut saya harus terus dilaksanakan secara konsisten supaya PUPR tetap menjadi organisasi yang tangguh, organisasi yang besar ya, namun tidak besar secara organisasi gemuk gitu ya, tapi fungsinya tangkas gitu ya, dan ini membuat kita makin terus disegani sebagai sebuah kementerian yang menjadi andalan daripada Republik ini untuk membangun infrastruktur. Siap laksanakan. Nah, Mas Anggoro, ini terakhir. Yeah. Sebagai bagian sekali dari generasi muda PUPR, kemudian juga kita tahu bahwa generasi muda zaman sekarang ataupun juga generasi milenial juga kan adalah calon pemimpin negara kita. Iya. Ya kan. Nah, menghadapi kehidupan zaman sekarang yang makin banyak tantangannya, makin ribet, makin banyak dramanya segala macam. Kira-kira pesan atau motivasi apa nih yang bisa Mas Anggoro sampaikan untuk menambah daya juang para sahabat PUPR dan juga generasi muda di luar sana? Pertama, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Itu aja dulu intinya. Kalau masih mau di zona nyaman terus, mau di Jakarta terus, dan ini pasti ya udah, itu akan menjadi ending point Anda gitu ya kalau menurut saya. Kedua, orang tuh takut untuk mendapatkan tantangan baru. Nah, karena pasti tantangan baru kan keluar dari zona nyaman, ada sesuatu yang harus dilakukan dan sesuatu yang harus dipelajari baru. Nah, itu yang menurut saya harus keluar dari situ anak-anak muda PUPR. Dan yang ketiga harus berani. Syaratnya berani dulu gitu loh. Kalau nggak berani, ya gimana kita mau, misalnya bertempur di lapangan nih, kita harus menghadapi banyak orang, berhubungan dengan multi stakeholders gitu ya. Kalau dikit-dikit udah takut ya, ini akan menjadi masalah tersendiri gitu ya. Yang keempat, integritas tadi ya. Karena orang tuh akan melihat si lambang PU tadi ya, kemanapun kita pergi ya,
Walaupun sebetulnya lambang PU tadi itu ada PU pusat, PU provinsi, PU kota. Tapi apapun itu orang akan melihat dia PU gitu ya. Dan pasti konotasinya apalagi Pak Menteri ini kan happening banget gitu loh. Mana ada sih anak muda Indonesia yang nggak tahu Pak Menteri Basuki gitu ya. Setuju. Aja mungkin ya nggak ada lah, hampir nggak ada orang yang nggak tahu Pak Menteri Basuki. Nah, artinya kita tuh mewakili sebagai agent pemerintah, bagaimana kita bisa membuat orang lain ataupun masyarakat percaya terkait dengan integritas Kementerian PUPR. Oke, terima kasih Mas Anggoro buat waktunya ngobrol-ngobrol bersama dengan saya dan juga sahabat PUPR. Terima kasih buat motivasinya, buat ceritanya, buat semangat yang diberikan pada kesempatan kali ini. Dan kalau tadi Mas Anggoro sempat ngomong kan suka sharing juga di Instagram. Iya. Emang apa sih Instagramnya? Share dong di sini. Apa yang nama Instagramnya? Nama Instagram saya @jagatnegoro2002. Jagat pakai D, pakai T. Jagat pakai D. Pakai D, Dodo. Jagat Negoro. Jagat Negoro 2002. Iya. Jagat Negoro, Jagat Negoro 2002. Oke, Mas Anggoro terima kasih sekali lagi buat waktunya. Oke. Sehat-sehat selalu, salam buat teman-teman di Papua sana. Semoga lancar semua pekerjaannya, tugas-tugasnya tercapai. Apa yang dipasarkan oleh Bapak Basuki juga semuanya terpenuhi lah. Iya. Ya, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa lagi. Kita kapan-kapan kita bisa bertemu lah. Nanti kalau ke Jakarta ya. Ya. Sebagai anak Jaksel kita bareng-bareng lah, nongkrong bareng-bareng. Oke, thank you Mas Anggoro dan sahabat PUPR. Demikian obrolan kita bersama dengan Mas Anggoro Putro STMSC selaku Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 2 Provinsi Papua di Cita Karya. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan podcast ini Sigap Membangun Negeri di Spotify. Juga bisa menyaksikan juga di YouTube channel kita di Kemen PUPR dan juga di Instagram ataupun Facebook Kemen PUPR dan juga cek juga info-infonya di Twitter Kemen PU dan juga tentunya di websitenya pu.go.id. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dari podcast Sigap Membangun Negeri dengan topik-topik dan juga obrolan yang tidak kalah menarik. Saya Imam Wibowo, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membawa kemajuan bersama